Halo semua, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Serliana Agus Lutfiani dengan NPM 19103030003 dari kelas IPA 1, Program Studi Pendidikan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi yang telah saya buat, yakni dengan judul Analisis Sikap Siswa pada Aspek Pentingnya Penguasaan Konsep Materi Pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis. Terdapat 3 bab yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke bab yang pertama. Bab pertama itu yang pertama adalah latar belakang. Konsep merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki siswa dalam menyimpulkan dan mengembangkan prinsip-prinsip. Belum mengemukakan bahwa secara lebih komprehensif, penguasaan konsep merupakan kemampuan dalam menyampaikan materi yang dipelajari dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Keterampilan proses sains merupakan kemampuan yang dimiliki siswa dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah. Keterampilan proses sains salah satunya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu perkiraan yang memiliki alasan dan memuat teori dari suatu kejadian yang akan diuji kebenarannya. Sehingga keterampilan merumuskan hipotesis itu berkaitan dengan adanya kemungkinan dan kebenaran terhadap suatu penjelasan. Dalam dua hal tersebut, terdapat hubungan antara sikap berupa ketertarikannya siswa akan pentingnya aspek penguasaan konsep materi pembelajaran terhadap keterampilan proses sains, yakni merumuskan hipotesis. Sehingga topik ini sangat penting untuk kesesuaian rumusan hipotesis dalam keterampilan proses sains yang dipengaruhi oleh sikap siswa pada aspek pentingnya penguasaan konsep materi pembelajaran IPA. Dalam merumuskan hipotesis, siswa mengalami kendala, yakni ketidaksesuaian hipotesis dengan teori atau konsep materi pembelajaran karena banyak siswa hanya menerawang jawaban untuk merumuskan hipotesis. Adanya ketidaksesuaian antara hipotesis dengan teori atau konsep materi pembelajaran dalam IPA dikarenakan melemahnya sikap siswa untuk berpikir kritis, efektif, motivatif, dan bertanggung jawab dalam pentingnya penguasaan penguasaan konsep materi pembelajaran IPA. Siswa seharusnya memiliki ketertarikan dan mampu berpikir lebih kritis, efektif, motivatif, serta bertanggung jawab dalam menyikapi akan pentingnya penguasaan konsep materi pembelajaran IPA. Karena sikap siswa ini digunakan sebagai dasar khususnya dalam merumuskan hipotesis pada keterampilan proses sains. Sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian hipotesis dengan teori atau konsep materi pembelajaran akibat dari melemahnya sikap siswa dengan hanya menerawang jawaban untuk hipotesis yang dirumuskan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa SMP Kota Tangerang, didapatkan hasil bahwa konsep diri dan minat belajar itu memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap penguasaan konsep IPA. Penelitian lain menjelaskan bahwa model pembelajaran tersebut berkaitan erat dengan sikap siswa dalam menanggapi atau berpikir mengenai apakah dalam keterampilan proses sains, khususnya ketika merumuskan hipotesis itu diperlukan penguasaan konsep materi pada pembelajaran. Sehingga dengan adanya celah hubungan kedua penelitian yang belum terangkat atau diteliti digunakan sebagai masalah utama atau topik pada penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sikap siswa pada aspek penguasaan konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis. Lanjut, ada identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tadi, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah dalam merumuskan hipotesis itu siswa mengalami kendala. Kendalanya itu yakni adanya ketidaksesuaian hipotesis dengan teori atau konsep materi pembelajaran karena banyak siswa itu hanya menerawang jawaban untuk hipotesis yang dirumuskan. Identifikasi masalah kedua itu mengenai adanya ketidaksesuaian antara hipotesis dengan teori atau konsep materi pembelajaran dalam IPA dikarenakan melemahnya sikap untuk berpikir kritis, efektif, dan motivatif dalam pentingnya penguasaan konsep materi pembelajaran IPA. Lanjut, ada batasan masalah. Jadi, agar penelitian ini itu lebih efektif, terarah, terfokus, dan tidak meluas, maka perlu adanya batasan masalah.
Batasan masalah ini mencakup ruang lingkup kajian penelitian. Nah, dengan mempertimbangkan bidang kajian, keluasan, dan kelayakan masalah, maka batasan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini, parameter yang diukur meliputi sikap siswa pada aspek pentingnya konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis. Jadi, sikap siswa pada aspek penguasaan ya, mohon maaf. Selanjutnya itu batasan masalahnya itu mengenai materi. Materi pada penelitian ini merupakan materi pembelajaran IPA. Dan yang terakhir itu subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Prenghapus. Nah, lanjut ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah pentingnya penguasaan konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis? Yang kedua, bagaimana sikap siswa pada aspek penguasaan konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis? Nah, kemudian itu juga ada tujuan penelitian. Jadi, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sikap siswa pada aspek penguasaan konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis di SMP Negeri 1 Prenghapus. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi, manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat penelitian secara teoritis itu adalah untuk menghasilkan tesis mengenai sikap siswa pada aspek penguasaan konsep materi pembelajaran IPA sehingga tidak sebagai tindak lanjut peningkatan keterampilan proses sains dalam merumuskan masalah. Nah, manfaat yang kedua itu mengenai manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri ini juga dibedakan menjadi tiga, yaitu manfaat praktis bagi pendidik, bagi peserta didik, dan juga bagi peneliti. Bagi pendidik, yaitu sebagai evaluasi untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sikap siswa. Teruntuknya pada aspek penguasaan konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis, serta sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan informasi mengenai sikap siswa ini. Sehingga terjadi peningkatan kemampuan sehingga terjadi peningkatan kemampuan siswa yang mengarah pada kondisi yang terarah. Manfaat praktis yang kedua yaitu bagi peserta didik, yaitu untuk dapat mengetahui gambaran dalam menyikapi pentingnya penguasaan konsep materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis. Yang terakhir, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu sebagai acuan dalam menyusun penelitian yang lebih baik dan dapat dikembangkan guna menciptakan peningkatan kemampuan siswa yang mengarah pada kondisi yang terarah. Kita lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 ini mengenai kajian teori. Kajian teori sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir. Mohon maaf, maksud saya kajian pustaka. Bab 2 mengenai kajian pustaka. Nah, kajian pustaka sendiri ini membahas beberapa subbab. Yang pertama itu ada konsep sikap yang membahas mengenai pengertian sikap, tingkatan sikap, dan pengukuran sikap. Subbab kedua itu konsep dan penguasaan konsep materi pembelajaran IPA. Adapun topik pembahasannya itu mengenai pengertian konsep, pengertian penguasaan konsep materi pembelajaran IPA. Subbab ketiga itu ada keterampilan proses sains. Nah, dari sini dijelaskan bahwa keterampilan proses sains itu merupakan kemampuan yang dimiliki siswa dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah. Adapun subbab terakhir itu mengenai merumuskan hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari dua kata hypo yang berarti sementara dan kata tesis yang berarti kesimpulan. Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan dari suatu penelitian. Kita lanjut ke bab 2, yakni mengenai kerangka berpikir. Pada hakikatnya, keterampilan proses sains itu menyimbangkan pembelajaran antara teoritis dan praktis guna mengarah pada keterampilan ilmiah yang terarah baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik.
6. Aspek keterampilan proses sains itu memerlukan kemampuan penguasaan suatu materi pembelajaran IPA. Salah satunya adalah keterampilan dalam merumuskan hipotesis. Keterampilan proses sains siswa dalam merumuskan hipotesis itu kurang sesuai dengan teori materi pembelajaran IPA. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan praktikum, yakni dengan adanya ketidaksesuaian hipotesis yang telah dibuat dengan hasil praktikum yang secara garis besarnya itu tidak terjawab pada jawaban hipotesis siswa. Jikapun hasil praktikum sesuai dengan teori, tidak menutup kemungkinan bagi siswa bahwa siswa tersebut sudah menguasai materi pembelajaran IPA yang berkaitan dengan praktikum. Antara ketidaksesuaian rumusan hipotesis dengan hasil praktikum ini, selanjutnya dilakukan pengkajian dan diketahui bahwa antara keterampilan proses sains siswa dalam merumuskan hipotesis ini berkaitan erat dengan sikap siswa dalam menyikapi akan pentingnya penguasaan aspek materi pembelajaran IPA. Sikap siswa dalam menanggapi aspek pentingnya penguasaan materi pembelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis ini dilakukan tinjauan dari beberapa pendapat atau pertanyaan sebagai respon atas suatu pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang dikaji. Dengan itu, sikap siswa dalam menanggapi aspek pentingnya penguasaan materi pembelajaran IPA berhubungan erat dan berperan sangat penting guna meningkatkan keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis, sehingga tercipta keseimbangan pembelajaran antara teoris dan praktis guna mengarah pada keterampilan ilmiah yang terarah baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga sikap siswa itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan meliputi sikap siswa untuk berpikir kritis, afektif, motivatif, dan bertanggung jawab dalam pentingnya penguasaan konsep materi pembelajaran IPA yang sejalan dengan terciptanya tujuan yang telah diuraikan. Lanjut ke bab 3, yakni mengenai metode penelitian. Jadi metode penelitian pada penelitian ini itu menunggalkan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian multiple choice naratif berbasis wawancara kualitatif naturalistik dan juga menggunakan metodologi narasi kasus ganda yang tujuannya mirip dengan studi kuantitatif konvensional. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan, yang pertama itu peneliti menentukan fokus penelitian. Yang kedua, peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun terkait dengan penelitian data, peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan, yakni berupa instrumen penelitian, kamera, dan alat perekam suara. Poin terakhir mengenai prosedur penelitian, yaitu peneliti melakukan analisis pada data yang dikumpulkan yang sebelumnya itu telah diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi data dengan menggunakan sumber. Adapun data dan sumber data penelitian ini, data penelitian yang dibutuhkan adalah data kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Nah, data tersebut digunakan menggunakan 3 teknik, yakni yang pertama teknik pengumpulan data wawancara, yang kedua observasi, dan yang terakhir itu dokumentasi. Nah, jadi beberapa 3 teknik tersebut dilakukan uji terhadap keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Nah, adapun setelah dilakukan pengumpulan data, terus dilakukan uji keabsahan, data tersebut dianalisis. Nah, analisisnya yaitu pembangunan kategori dan interaksi berkelanjutan antara perspektif konseptual dan data yang muncul dari lapangan dalam lingkaran pertanyaan, dan kategori peneliti terus dievaluasi kembali saat data diproses. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, tadi kan digunakan beberapa teknik tuh. Nah, dari beberapa teknik tersebut, instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah wawancara yang mencakup 10 pertanyaan yang sifatnya konkret. Pertanyaan ini dirancang dengan berhati-hati agar membuat siswa menjadi bebas dalam mengungkapkan pendapat mereka. Namun, pertanyaan tetap mengarahkan peserta didik pada satu jawaban. Nah, di situ disajikan terdapat 10 pertanyaan wawancara. Kalian bisa lihat. Nah, pertanyaan pertama itu, apa pendapat Anda mengenai keterampilan proses sains? Pertanyaan kedua, salah satu keterampilan proses sains adalah merumuskan hipotesis. Apa yang Anda ketahui mengenai hipotesis dan bagaimana cara merumuskan hipotesis? Pertanyaan ketiga itu, menurut pendapat Anda, apakah menguasai konsep materi pelajaran IPA itu penting
dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan keempat, apakah saat ini Anda telah memahami dan menguasai konsep materi pelajaran IPA? Jika sepenuhnya belum, konsep materi pelajaran IPA apa yang belum dipahami atau dikuasai? Pertanyaan kelima, menurut Anda, apakah ada hubungan antara materi pelajaran IPA dengan keterampilan proses sains, khususnya itu dalam merumuskan hipotesis? Jika ada, coba jelaskan menurut pemahaman Anda. Pertanyaan keenam, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pentingnya penguasaan materi pelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis? Pertanyaan ketujuh, apakah selama ini Anda dalam merumuskan hipotesis sudah sepenuhnya berdasar pada teori yang sebelumnya telah Anda kuasai atau pahami? Pertanyaan ke-8, bagaimana hasil rumusan hipotesis jika Anda berdasar pada teori yang sebelumnya telah Anda kuasai atau Anda pahami? Dan bagaimana jika Anda berdasar pada teori yang sebelumnya belum sepenuhnya Anda kuasai atau pahami? Apakah hasilnya itu sama? Pertanyaan ke-9, bagaimana seharusnya dalam menyikapi bahwa aspek penguasaan materi pelajaran IPA terhadap keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis? Pertanyaan terakhir, dari beberapa pertanyaan yang ada, apakah Anda saat ini berpikir bahwa aspek penguasaan materi pelajaran IPA sangat penting? Lalu, apakah Anda bersedia dan siap untuk mempelajari penguasaan materi pelajaran IPA, khususnya terhadap upaya keterampilan proses sains dalam merumuskan hipotesis? Nah, 10 pertanyaan tersebut nanti yang akan diajukan pada kegiatan wawancara. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai proposal skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.